يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أجود الخلق من لمن ألوذ به سواك عند حلول الحدث الأمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف بهذا الكتاب العلامة الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني، إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن أنفق ومن واقف بهذا المسجد. إن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'u wal-intifa' wal-ifadatu wal-istifadah ibtigha'a mardatillah. Para jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Bapak Haji Eko beserta jajarannya, para pengurus Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustazah dan juga ibu-ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari ini mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, dan mohon maaf yang melalui Zoom juga, mudah-mudahan ya kabar Bapak Ibu semua sehat dan Allah selalu berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan mengkaji kitab yang biasa saya bawakan, yaitu dari kitab Tanqihul Qaul Al-Hadits yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Battani, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang fadilah Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Amin. Fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. An Ata'in an Jabir bin Abdullah qala lamma nazala Bismillahirrahmanirrahim harabal ghim ilal masyriq wa sakanatir riyah wa hajal bahr wa asqatil bahaim bi adaniha wa rujimatis syayatin minas sama wa halaqallahu azza wa jalla bi'izzatihi la yusamma ismuhu ala saqamin illa shifa wa la yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Islam sering segala sesuatu perbuatan ataupun pekerjaan yang akan kita mulai kita insya Allah mengikuti ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita lakukan sebelum kita melakukan aktivitas apapun, tentunya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa saja, perbuatan apa saja, tentunya yang baik-baik. Sebelum kita memulai, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perbuatan yang jelek jangan baca Bismillah, jangan. Kalau mau melakukan perbuatan yang maksiat, yang dosa, baca Bismillah, jangan.
Ya, ini adalah untuk hal-hal yang baik. Ya, artinya ya perbuatan itu akan mendatangkan apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk itu kita sering baca bismillah ya. Mungkin sebagian kita masih ada yang belum tahu apa sih rahasia di balik kita disuruh membaca bismillah. Ya, apakah hanya sekedar ngikutin sunnah Nabi saja? Ya, tentunya di samping sunnah Nabi yang Nabi anjurkan kepada kita, ya, ada beberapa riwayat ya yang juga tentunya hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita pelajari ini menyebutkan tentang keutamaan ataupun fadilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, yang pertama di sini dikatakan an Atha'in an Jabir bin Abdullah, ya, dari Atha beliau pernah bercerita dari Jabir bin Abdullah qala, ya, beliau berkata lamma nazala bismillahirrahmanirrahim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaib ilal masyriq, ya, itu yang namanya ya mendung. Tahu kan mendung ya? Hah? Gelap ya. Tapi mendung tidak berarti akan turun hujan, nggak mesti ya. Kadang panas-panas hujan, ya. Kadang mendung kagak hujan, ya. Tuh. Nah, ketika Allah turunkan Bismillah, itu mendung itu, ya, karena saking menghormati dan memuliakan, ya, ayat yang bertuliskan Bismillahirrahim itu berpindah, ya, atau bergeser kemana? Ilal masyriq, ya, menuju arah apa tuh? Timur, ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasakanatir riyah, ya, angin yang tadinya lagi bertiup begitu kencang, ya, kalau kita istilahkan mungkin ada angin apa namanya, puting beliung, angin topan, angin apa lagi tuh? Hah? Angin duduk. Itu kena sakit pinggang, jantung ya. Ya, angin itu ketika bertiup begitu dahsyatnya, ya, ketika mendengar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, sakanat. Jadi apa itu? Tenang. Ya, enggak bertiup lagi itu dengan kencang atau dahsyatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wahajal bahr. Ya, tuh laut sebaliknya, yang tadinya dia itu tenang jadi apa? Bergejolak. Ya, kenapa bergejolak? Begitu takutnya dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu berupa Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tuh. Yang kelima, yang keempat, ya, wa asbatil bahaim bi adaniha. Tuh, binatang-binatang tuh, ya, binatang nih Bu, Pak, ya, binatang kan banyak ya, macam-macam ya. Ya, apa tuh yang kita tahu, kita kenal, sama yang enggak kita kenal tuh. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Bismillahirrahmanirrahim, apa? Di situ binatang-binatang mendengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan kedua telinga yang Allah berikan kepada para binatang. Coba bayangkan, ya, binatang aja apa itu? Ya, mendengarkan ketika dilantunkan atau diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal binatang, kira-kira binatang punya akal enggak? Enggak punya. Ya, tuh, binatang enggak punya akal, dia punya nafsu doang. Ya, tapi banyak makhluk Allah yang ketika Allah berikan akal, ya, menjadi makhluk sempurna. Ya, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, ayat Al-Qur'an itu, mereka banyak yang biasa-biasa aja. Ya, jangankan kalau kita bayangkan tuh hanya sekedar bismillah, ya, tuh yang turun surah ayat yang lain ketika Allah turunkan itu yang namanya gunung segede apapun merasa apa? Takut. Ya, akan takut ketika Allah menurunkan apa? Ayat Al-Qur'an. Tuh.
Makanya dalam firman Allah, Allah katakan apa itu? Yang dalam Al-Quran Allah bilang, "Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Tuh. Ya, gunung tuh kalau Allah turunkan Al-Qur'an itu apa? Mutasaddian. Ya, tuh. Dia apa tuh akan merasa apa? Ya, kalau kita bilang itu ya pokoknya rasa benar-benar mengagungkan dan menghormati, bahkan ada rasa takut yang begitu takut lantaran Allah menurunkan Al-Quran itu. Ya, kenapa? Karena yang namanya benda apapun yang ada di dunia ini semuanya kan adalah apa? Alam. Apa itu alam? Makhluk min makhlukillah. Ya, tuh. Jadi apa? Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada ya Al-Qur'anul Karim tuh ya. Kemudian yang kelima, warujimati syayatin minas sama, yaitu setan-setan Allah lemparkan dari mana? Dari atas langit itu. Ya, lantaran Allah Subhanahu wa taala ngapain? Menurunkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Bapak Ibu kalau merasa ada perasaan gak enak kayak diganggu sama setan, baca apa? Ya bismillahirrahmanirrahim aja dah tuh. Ya, tapi memang kalau setan beneran dia bakal kabur itu. Ya, ini yang repot setan jelmaan yang susah ini. Ya, setan yang menjelma manusia, ya. Setan yang menjelma apa namanya itu jabatan, ya. Setan yang menjelma pakaian, ya. Setan yang menjelma apa namanya itu ya tempat-tempat tertentu itu kan kadang kita apa ya kita bacain bismillah malah dia ngapain datang ke kita ya malah dia tambah mendekat kepada kita ya padahal yang namanya kalau setan beneran jangankan kita baca bismillah kita baca zikir Allah dia udah kabur Pak ya kenapa gak ada yang namanya setan itu berani sama Allah ya tuh yang berani sama Allah cuma siapa manusia Pak ya binatang tumbuhan takut sama Allah ya tuh yang hanya berani kepada Allah hanya manusia padahal manusia itu makhluk yang paling apa ya paling mulia ya betul baik yang berikutnya wa halaqallahu azza wa jalla bi'izzatihi ya dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas zatnya. Ya, apa sumpah Allah? La yusammasmuhu ala saqamin illa shifaun. Ya, tidaklah ya orang yang lagi sakit dibacain bismillah itu akan apa? Sembuh kata ya riwayat ini. Ya, jadi Bapak Ibu kalau ada rasa penyakit yang enggak enak, bacain aja bismillah. Ya, ditaruh di apa tuh? Melalui air kayak ya apalagi sampai baca Fatihah itu sangat luar biasa ya karena Al-Qur'an ini kan Allah sudah katakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun ya kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai apa syifa ya sebagai obat sebagai penangkal ya tuh ini kalau Bapak Ibu silakan tanya Pak Haji Eko tuh yang sering bolak-balik ke tanah suci Mekah atau Madinah itu yang namanya rumah sakit ya di Arab Saudi itu kosong ya Pak Jeko ya nggak kayak di sini rumah sakit semua penuh ya tuh kalau di Arab Saudi atau di Arab umumnya itu rumah sakit jarang penghuninya ya kenapa karena orang-orang sono itu ya kalau mengalami suatu rasa sakit yang dia rasakan dia nggak langsung pergi ke dokter ya dia mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi ya dengan pengobatan yang namanya tibun nabawi ya tuh sampai-sampai kan saya juga pernah nanya itu ke orang sono ya ke pengurus ataupun orang kantor yang ada di administrasi bagian di rumah sakit ya saya tanya kenapa kok rumah sakitnya di sini kok selalu kosong sepi ya tuh mereka atau beliau jawab katanya orang sini tuh kalau sakit itu mereka nggak langsung pergi ke dokter, kalau langsung ke rumah sakit. Lalu ngapain?
dia ngambil air, habis itu diapain? Dibacain Fatihah. Ya, habis baca Fatihah, kemudian airnya diapain tuh? Diminum, jangan dibuang Pak. Ya, diminum. Ya, biniatis syifa, dengan niat kita agar apa? Disembuhkan dari segala penyakit. Ya, kalau memang masih belum ada perubahan, ya, di ngapain tuh? Ya, dia tambah lagi Fatihahnya sekali jadi 3 kali. Ya, nah yang ketiga kalau mau masih itu juga, ya baru di rumah sakit tuh. Ya, makanya orang-orang sini katanya jarang tuh. Ya, kalau apa-apa, ya rasa nggak enak, nggak langsung ke rumah sakit dulu, tapi pengobatan dengan cara apa? Timbun nabawi. Ya, tuh. Cobalah kita ya kita coba kita terapkan begitu. Ya, karena sebaik-baik obat itu ya yang terbaik adalah dari Al-Qur'an. Ya, cuma memang kebanyakan kan orang kita ini Bapak Ibu sekalian ya keyakinannya kurang. Ya, mereka lebih yakin, mereka lebih percaya kepada seorang dokter. Ya kan, tuh. Padahal dokter yang namanya dokter, sehebat apapun dokter, kalau dia penyakit kan pasti nanya ke kita kan ya. Dia nggak tahu. Ya, iya begitu datang, apa yang Bapak rasain? Nah, ya, apa yang Ibu rasain, keluhannya apa? Nanya ke kita kan? Ya, tuh. Nah kalau kita jawab bohong, kira-kira dia tahu nggak? Nggak tahu. Ya, keluhan kita di perut, bilang aja paling gue pusing. Ya, begitu kita bilang salah, tahu tadi kasih obat yang buat malah, padahal yang sakit perut. Begitu sampai rumah apa? Tambah ojen, joprak lainnya. Ya, nah kalau gitu kan berarti apa? Ya, dia juga nanya. Ya bukan berarti kita nggak boleh ke dokter, tapi kadang-kala juga kita terlalu lebay. Ya, dalam menyikapi sesuatu yang datangnya dari manusia. Ya, itu. Jadi kita usahain lah baca bismillah dulu tuh. Kalau kita pengen yakin sembuh dari penyakit-penyakit yang ada, ya, karena kan Allah sudah katakan fa iza maridtu bahwa yashfi. Ya, aku yang memberi penyakit, aku juga yang menyembuhkan. Ya, tuh dokter, tabib, apalagi orang pintar. Ya, orang pintar kan lebih hebat daripada dokter. Ya, sakit dikitnya bukan penyakit biasanya katanya. Lah, penyakit apaan? Bukan penyakit biasa. Ya, ini ada sesuatu ini kiriman katanya. Kiriman. Oh, banjir kiriman. Ya, jangan Pak, kita jangan percaya omong gitu-gitu, dosa. Ya, tuh, dosa enggak? Dosa. Kadzabal munajimun walau sadaku, kata Nabi. Tuh orang pintar kayak gitu tuh sebenarnya dia pembohong semua. Sekalipun kadang ada yang benernya. Ya, bener bukan berarti Allah apa ya? Ridho, belum tentu. Ya, tuh. Dia bener kadang kebetulan. Ya, tuh. Kita berobat apa dah? Yang biasa aja dah. Ya, yang memang ada dasar atau sumbernya. Ya, itu. Baik, itu yang berikutnya, ya. Nah, kemudian yang berikutnya wala yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Ya, itu. Tidaklah bismillah dibacakan, ya, itu kepada sesuatu apapun. Contohnya Bapak Ibu pengen berusaha atau buka usaha, jangan lupa baca bismillah. Ya, tuh pengen ngaji, pengen belajar, pengen nyari nafkah, itu baca bismillah. Kenapa? Karena di situ kata Nabi tidak lain itu Allah akan memberikan apa? Barakah fi. Ya, keberkahan pada sesuatu amalan atau perbuatan yang kita mulai dalam membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu, Bapak pengen minum, jangan lupa paling tidak baca Bismillah. Mau jalan keluar rumah, jangan lupa baca Bismillah. Begitu datang ke rumah mau buka pintu, jangan lupa baca Bismillah. Tuh, ya. Itu Bismillah itu tuh, ya, kan memang benar-benar ya memiliki apa? Keutamaan atau fadilah yang begitu luas, ya. Nah, ini ada riwayatnya, bukan hanya sekedar omongan ataupun kata-kata dari orang yang tidak memiliki atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, itu. Baik. Wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah.
Ya, dan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dakhalal jannah, ya, dipastikan orang itu bakal dimasukin ke dalam surga. Ya, tuh. Lo kok bisa Ustaz? Ya, kalau gitu saya baca Bismillah aja dah banyak, tak perlu ngapa-ngapain masuk surga juga. Ya, orang begini gagal paham berarti ini. Ya, mau cari yang gampang, yang mudah, pengennya surga. Emang surga murah. Ya, itu maksudnya di antara kenapa ya, dijanjikan oleh Nabi orang yang baca Bismillah itu bakal masuk surga. Berarti dia itu benar-benar meyakini bahwasanya ya itu Bismillah dengan menyebut nama Allah, arti sebutan Allah yang disebut oleh seorang hamba itu benar-benar mereka yakin kalau Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tuh. Ya, artinya akan menambah keyakinannya. Nah, orang kalau udah yakin, Bapak Ibu sekalian, kepada Allah, kira-kira Allah demen nggak orang kayak gitu? Demen banget, ya kan? Tuh, Allah kalau udah demen sama seorang hamba, nggak tanggung-tanggung kita dikasih surga, ya, nggak dikasih yang lain, surga. Ya, emang tujuan kita akhir nanti ketika di akhirat, keinginan kita apa sih, Bapak Ibu sekalian? Masuk surga. Ya, nggak ada yang lain. Emang kita minta mobil di surga, di akhirat. Emang kita minta apa namanya hotel? Enggak. Ya, surga dulu dah. Kalau udah namanya surga, itu semuanya ada. Ya, kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Jangankan kita minta, baru terdetik aja tuh yang namanya surga udah ada nanti di hadapan kita. Ya, makanya itu kalau kita yakin, maksud dari hadis ini adalah baca Bismillah langsung surga. Keyakinan kita benar-benar meyakini kalau Allah itu ya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya itu. Jadi nggak ada zat yang lain ya yang bisa memberikan kasih dan sayang kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Baik. Zakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, nah ini disebutkan oleh siapa? Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadzubur rasas." Ya. Kata Nabi, ya, tidaklah seorang yang muslim ini, ya, dia itu membaca Bismillahirrahmanirrahim illa kecuali zaba syaitan. Syaitan itu akan apa? Hancur, meleleh. Ya, tuh, meleleh tuh. Kalau kita baca Bismillah, kan syaitan Pak, kita mau ngapain aja itu pasti diganggu kan? Diganggu. Ya, yang diganggu itu orang beriman Pak, orang kafir diganggu gak sama setan? Kagak. Kalau orang kafir kan bestinya. Yang ngapain besti digangguin? Kan nggak mungkin. Ya, yang diganggu itu adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini saya nih Pak mau minum digangguin gak nih? Gangguin. Ya, digangguin apa? Bukhari jangan baca Bismillah, minum aja yang banyak. Ya, setan gangguin baru mau minum doang. Ya. Pokoknya yang namanya syaitan itu kan dalam pengertian syaitan itu berasal dari kata syatona. Ya, syatona itu penjelasannya dalam kamus dikatakan ya ba'ida anil khair, yang jauh dari apa? Dari kebaikan. Ya, itu. Jadi kebaikan sekecil apapun tuh setan enggak demen banget sama kita. Ya, makanya kalau kita ngapa-ngapain baca bismillah, oh demen banget setan itu. Ya, kita mau minum, kita mau makan, kita mau tidur, kita mau mandi, ya, tuh semua diapain? Digangguin sama setan Pak. Yang nggak digangguin sama setan tuh orang mati doang. Ya, orang kalau udah mati berarti setan gangguin ngapain? Ya, tuh. Kenapa? Karena kan dalam hadis Nabi katakan, ya, inna syaitana, ya sungguhnya syaitan itu, ya, tuh apa? Dia menggoda manusia itu mengikuti apa? Majrad dam, mengikuti aliran darah manusia. Artinya selama darah itu masih mengalir dalam tubuh kita, setan pasti akan selalu ngapain? Menggoda kita. Setan pernah berhenti gak godain kita, Bu? Kita pernah berhenti gak ibadah?
Sering. Ya, setan 1 detik pun nggak pernah berhenti di godaan kita. Tapi kita sering berhenti, jangan 1 detik, kadang sejam, 2 jam. Ya, tuh. Nanti habis ngaji kita ngapain ibu? Harapan kan? Ibadah itu. Ustaz bisa ibadah makan jadi ibadah, bisa gak? Ya bisa tadi, jangan lupa baca bismillah. Ya Bu. Jadi yang namanya urusan dunia tuh Bu, ya itu bisa berubah menjadi amalan akhirat. Ya, bihusnin niyah katanya tuh. Kalau emang niatnya benar. Tuh. Kan dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan ya, wa kam min suratin ya yasuru min a'mali dunia, ya berapa banyak ya tuh amalan yang dilakukan, amalan-amalan dunia itu yusiru husnan, ya akan berubah menjadi suatu kebaikan. Kenapa sebabnya? Bihusnin niyah, ya karena sebabnya adalah niat yang benar. Ya kita Bu, nih namanya kita ngaji, ya niat kita apa coba? Ya, jadi kita kan sudah baca doanya tuh Bu, doa yang diajarkan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad. Sebelum belajar kita baca doa tadi itu. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, ya wa tadhakkur wa tadhkir, ya wal ibadatu wal istifadah wan naf'u wal intifa libtighai mardatillah. Ya, kita belajar tujuannya apa? Belajar dan untuk benar-benar mencari ridho Allah. Ya, jangan yang lain. Ya, tuh. Kalau yang kita kerjain niatnya karena Allah, yang lain bakal ngikut. Ya, ibu-ibu, bapak ngaji kesini tujuan apa? Pengen sarapan bareng, kan? Ya, niat dulu pengen ngaji. Kenapa? Karena ngaji itu, ya perintah Nabi. Ya, belajar itu perintah Nabi yang bahkan dianjurkan, bahkan menjadi suatu yang wajib. Ya, itu. Kenapa? Karena kedudukan orang yang belajar, ya, itu sangat tinggi. Ya, karena Nabi kan katakan dalam sebuah hadis, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Ya, barang siapa yang keluar dari rumahnya, ya, dalam rangka untuk mencari ilmu, bahwa fi sabilillah. Berarti kita sedang apa? Berjuang di jalan Allah. Ya, ibu-ibu nggak usah capek-capek angkat senjata, Bu. Perang capek angkat senjata. Ya, tuh cukup dengan hadir di mana? Di majelis ilmu, cari ilmu, berarti ibu sudah apa? Sudah berjuang di jalan Allah. Coba. Nah, kira-kira kalau orang sudah berjuang di jalan Allah, dia meninggal dunia, matinya mati apa? Syahid apa mati sangit? Syahid. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau gak meninggal sekarang? Kan mati syahid. Mau gak? Belum mau. Jangankan yang muda, yang aki-aki aja pada ogah mati. Ya, aki-aki nenek-nenek itu udah. Ya, gak usah tak dulu, dah Ustaz aja duluan, saya belakang. Saya disuruh duluan. Ya, tuh. Biasanya kalau yang meninggal itu yang tua dulu biasanya. Ya, tuh. Tapi jangan takut bapak-bapak, ibu-ibu yang tua-tua, yang namanya mati nggak ada hubungannya sama orang tua, ya. Gak ada hubungannya, Pak Jeko ya. Ya, orang meninggal itu nggak ada hubungannya sama orang sakit, nggak ada. Nah, buktinya anak muda, anak bayi meninggal ada nggak? Ada. Kalau meninggal ada hubungan dengan orang sakit, orang lagi sehat meninggal ada nggak? Lagi duduk begini, lagi ngaji, tahu tuh ngejoprak, meninggal, diem aja, dibangunin, bangun, tahu apa? Tidur keterusan. Ya, tuh, aja nggak ada hubungannya. Itu sebabnya saja. Ya, itu kan ta'addudul asbab wal mautu wahid kata Imam Syafi'i. Ya, itu. Sebab kematian itu banyak, tapi yang namanya mati cuma satu. Ya, tuh kenapa? Tentang ajal. Ya, kalau udah ajal mau lagi ngapain, mau di mana, sedang ngapain, itu tetap malaikat Israel pasti ngapain? Melaksanakan perintah Allah. Ya, untung ya yang disuruh nyabut nyawa malaikat, coba orang titian disuruh nyabut nyawa. Ya, banyak yang disogok, mau gak? Sogok yang tua-tua dulu nu kata cabut.
aku kasih duit dulu. Ya, kayak gitu. Untuk malaikat la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. So, malaikat enggak pernah ngebangkang atas perintah Allah. Ya, baik. Jadi setan itu akan apa ya? Ya, tuh hancur meleleh. Ya, kama yazubur rasos. Ya, seperti melelehnya itu apa? Timah. Ya, alana yang dibakar di atas api. Ya, jadi kalau kita ambil timah, jangankan yang kecil, yang gede, Pak, kita panasin di atas api, lama-lama tuh timah bakal apa? Meleleh. Kita buat nyordel, buat ngambil panci bolong kan begitu. Ya, tuh. Nah, begitu juga setan itu, Pak. Bu, kalau kita mau ngapa-ngapain, nggak lupa baca bismillah, tuh setan tuh akan hancur meleleh seperti melelehnya di timah ketika dipanaskan di atas api. Ini hadis Nabi, ya, bukan ucapan ulama, tapi hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tuh. Selanjutnya. Qala Ibnu Mas'ud, ya, berkata Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud kira-kira siapa nih? Sahabat apa tabi'in? Sahabat Nabi. Ya, Ibnu Mas'ud berarti siapa ya? Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang pernah saya ceritain, Abdullah bin Mas'ud ini orangnya apa ya? Ingat gak? Pelajaran yang 2 tahun yang lalu. Lupa Ustaz, biarinlah lupa. Ya, apa-apa ya. Emang enaknya orang ngaji itu nggak ada ujiannya ya. Ya, kalau ada ujian tulis, ujian lisan berabi, saya yakin nggak ada mau ngaji sini. Kosong pengajian. Boleh ngajar kayak ada ulangan lagi, ribet-ribetin aja. Ya, tuh, untungnya nggak ada. Ya, tuh. Ibnu Mas'ud ini sahabatnya Nabi yang paling apa tuh? Bocil, kecil. Ya, tuh, kalau kita bilang apa ya kalau bahasa kitanya? Kate. Ya, tuh kate tuh. Cuma Nabi demen banget sama dia. Ya, kemana-mana aja digendong sama Nabi, Bu. Tuh bayangin. Ya, Allah kasih apa tuh? Kekurangan, tapi Allah kasih kelebihan. Dengan sebab dia kecil, kemana-mana selalu digendong sama Nabi. Kenapa? Karena kalau lagi jalan ketinggalan dulu. Ya, nah orang kate, orang kecil mau langkahnya panjang. Enggak digendong sama Nabi. Bukan Nabi gak sabaran. Ya tuh. Sahabat yang lain juga kan sering ngejek dia. Ini yang namanya Abdullah bin Mas'ud, orang yang kecil tapi necis mulu pakaiannya. Ya, istilah kata itu kemana-mana pakai jas, pakai dasi, kayak kacamata gitu kan. Ya, sahabat lain bilang katanya, ya dulu inti ngapain sih? Orang kayak inti dandan-dandan. Ya, tuh. Nabi marah. Ya, kepada sahabat yang mengejek siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya, itulah kemuliaan Abdullah bin Mas'ud di sisi Nabi. Dia mendapatkan kemuliaan. Tapi dia rajin, Pak, Bu. Nabi kalau mau kemana-mana yang makin sendalnya siapa ya? Abdullah bin Mas'ud. Dia sendalnya diambilin, terus dipakein Nabi itu. Tapi giliran jalan dia digendong. Dibopong Nabi enak Pak. Ada upahnya, ada mokobilnya. Ya, yang gendong Nabi bukan tukang ojek. Ya, kalau Nabi yang gendong orang pengen nyentuhan kulit namanya Nabi susah banget. Ya, tapi dia digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah ini ada hadis ya dari Ibnu Mas'ud. Nah kalau hadis datangnya dari sahabat namanya hadisnya apa nih? Hadis mauquf. Ya, bukan berarti hadisnya langsung dari Ibnu Mas'ud, bukan. Sahabat lain mendengarkan hadis dari Ibnu Mas'ud, awalnya dari Nabi. Kan hadis itu Pak, ada yang langsung sahabat dengar dari Nabi, ada hadis yang didengar dari sahabat yang lain, yang sahabat lain mendengar dari sahabat yang satunya. Ya, dan Ibnu Mas'ud dia berkata, karena dia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau, syaitonul mu'min mahzulun. Tuh. Ya, setan yang masuk ke dalam orang-orang yang beriman itu kecil, kurus. Ya, tuh. Tapi kalau yang masuk kepada setan orang-orang kafir gemuk. Gede, kenapa? Tuh, besti. Saya ingat berarti bestinya nggak ada, besti nggak dikasih makan.
Ya kan? Tuh, setan kalau masuk ke orang mukmin itu bakalan jadi kurus, rempeng. Ya, tuh. Nah, sini katakan ya, wa qala Qais ibnul Hajjaj. Ya, berkata Qais ibnul Hajjaj. Dia baca apa? Berhenti. Maksudnya? Nanti saja. Nanti saja. Berarti syarat kepada lapar kali kita dulu. Ya. Qais ibnul Hajjaj qala, ya. Qais ibnul Hajjaj pernah berkata, tuh, qala li syaitani. Setan yang masuk ke dalam jiwaku pernah berkata kepadaku, ya. Apa kata setan? Dakhaltu fika wa ana mislal jazur. Kata setan nih, Bapak Ibu sekalian, saat aku masuk ke dalam dirimu, kata setan itu, tuh, aku seperti seekor onta. Ya, tuh, waktu dia masuk ke dalam diri orang yang beriman, ya, kata setan tuh. Wa anal an mislal asfur. Ya, tapi sekarang begitu aku keluar dari dirimu, seperti apa? Seperti burung apa yang kecil, burung apa namanya kalau kita bilang? Burung frit. Ya, atau kita bilang burung ada lagi dah, burung gereja ya, sama kecil itu. Kok namanya burung gereja, kayak burung musola ya. Atau burung masjid, burung gereja namanya. Ya. Tuh, ya. Kultu, ya. Kemudian Qais bin Hajjaj bertanya, ya, tuh. Walima zalik. Kok lu bisa begitu? Bahasa kitanya nih. Waktu lo masuk gedenya kayak onta, begitu keluar kecilnya kayak burung frit. Ditanya oleh Qais bin Hajjaj. Apa? Qala, setan menjawab, tazubani bi dzikrillah ta'ala. Ya, engkau hancurkan, engkau lunakkan, ya, diriku dengan sebab engkau baca bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Jadi segede apapun tuh setan yang masuk ke dalam diri kita, kalau kita zikir Pak Bu bakal keluar. Ya, makanya kita jangan jadi orang bengong mulu, jangan bengong. Bengong kalau zikir sih nggak apa-apa, nih bengong ngelamun. Ya, bukannya ngelamun ngayal. Ya, yang jadi orang kaya. Ibu, ya, kita apa namanya, ada amalan yang Nabi sering baca, ya, tapi kita nggak pernah ngerjain. Apaan tuh, Bu? Nabi sunnahin kita, ya, untuk kita, cuman kita nggak pernah baca. Apa itu, Bu? Doa jadi orang miskin. Ya, Nabi kan selalu doa, Allahumma ja'alni miskinan. Ya, pernahkah kita baca doa, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah saya orang miskin? Pernah gak? Minta sama Allah. Kan sunnah Nabi itu. Ya, kenapa kita nggak baca? Ya, di situ para ulama menjelaskan miskin yang dimaksud di sini adalah Nabi biar, ya, miskin itu buat diriku saja. Ya, kalau diriku miskin nggak masalah dah. Yang penting umatku. Ya, kalau umatku dia miskin bahaya. Kenapa? Kadal fakru an yakuna kufran. Ya, kemiskinan, kefakiran itu akan mendekatkan seorang menjadi kafir. Bahaya. Ya itu. Ibu-ibu yang coba-coba minta miskin, Bu, ya. Ya, terbilang sama abangnya, ayam bebnya dia bilang, "Beb, kita doa yuk bareng-bareng." Apa? Doa minta miskin. Ya, seperti doa yang Nabi ajarkan. Jangan. Ya, kita minta sama Allah itu yang apa ya? Yang baik-baik. Kita minta rezeki yang halal, yang banyak, biar bisa apa? Sedekah, Bu. Ibu, ya. Ibu kalau minta harta yang banyak, niatnya biar bisa sedekah. Ya, minta rezeki, ya, yang banyak biar jadi orang kaya. Jangan. Ya, biar bisa sedekah, biar bisa umroh bolak-balik, ya, biar bisa melengkapi rukun Islam yang kelima. Tuh, mintanya kayak gitu. Ya, kalau kita dikasih, Bu, tuh, itu akan nampak kelihatan berkahnya. Kan yang namanya rezeki, Bu, yang penting banyak berkah, itu enak. Daripada dikit nggak berkah, nggak enak, Pak. Ya, mending banyak berkah. Iya, dikit nggak berkah, susah ada tuh. Ya, Ustaz zaman sekarang nyari yang, ya, yang haram aja susah, apalagi yang halal.
Ya Allah, orang udah berani ngomong gitu ya. Ya, nyari yang halal aja susah, berarti dia udah menghalalkan segala cara. Ingat, rezeki itu nanti kan Nabi bilang bakal ditanya 2 kali. Kalau yang lain cuma sekali. Masalah rezeki tanya 2 kali. Nabi bilang min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana rezeki itu lo dapat dan kemana itu rezeki lo infakin. Ya. Tuh. Orang nyari duit yang haram Allah kasih gak? Kasih. Ya, orang main judi menang. Ya, Allah kasih gak? Kasih, tapi bukan berarti Allah ridho. Di situ artinya apa? Allah itu nggak perlu sama kita apa-apaan. Lo mau duit yang halal, gue kasih. Lo mau yang haram, gue kasih. Kenapa? Karena itu semua akan kembali kepada siapa? Kepada lo sendiri, bukan? Ya, tuh. Emang Allah butuh ibadah kita? Nggak butuh. Allah butuh ngaji kita? Nggak butuh. Allah butuh sedekah kita? Nggak butuh. Ya, tuh. Orang kafir Pak, dia nyumbang ke Masjid Al-Hidayah nih. Dia nyumbang 1 triliun. Ya, biar masjidnya jadi dibangun 7 lantai. Ya, itu kira-kira ada pahalanya nggak sisi Allah? Nggak ada. Ya, itu baiknya di mata siapa? Mata manusia. Kalau ada orang kafir nyumbang sini diambil boleh nggak? Boleh. Ya, dibagi-bagiin boleh nggak? Tapi dari judi, jangan. Kalau kita udah di judi jangan, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, dia nyumbang boleh kita ambil kan. Jadi masalah, tuh, ya. Jadi, ya, tuh syaitan itu memang apa? Ya, masuk ke dalam jiwa orang-orang yang beriman. Karena memang janji setan dulu kan kepada Allah apa? La uwiyannahum ajmain, kata setan. Jadi ngancam, dendam. Aku akan goda semua manusia. Ya, tuh. Tapi setan tahu Pak, Bu, ya, dia merasa kalau nanti orang-orang yang beriman nggak semuanya bisa digoda, tuh, ya, tahu dia masih ada benernya setan terkadang, ya, kalau orang yang benar-benar beriman nggak bisa digoda, ya, ada manusia nggak ada benernya, ya, semua dianggap salah, ada tuh, tapi setan tuh, ya, makhluk Allah memang yang apa tuh? Ya, yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu setan itu ya masuk ke dalam jiwa orang yang beriman tuh awalnya adalah apa? Ya, seperti apa? Onta. Ya, begitu keluar seperti burung. Kenapa? Karena dengan sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiram ay 'ala Allah ta'ala al-katibina ay a'malin nas an yaktubu fi diwanihi ay sahaib arba'umi'ah hasanah." Ya, kata Nabi, tidaklah seorang hamba ya yang dia membaca bismillahirrahmanirrahim ya melainkan Allah perintahkan malaikat untuk ngapain? Mencatat ya tuh kebaikan yang dilakukan oleh orang baca bismillah tadi. Allah perintahkan malaikat yang tugasnya juga mencatat apa itu? Ya, sebanyak 400 kebaikan. Ya, padahal kita baca bismillahnya berapa kali? Sekali doang Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim dibalas 400 kebaikan. Padahal huruf bismillah cuma berapa? 19 huruf. Ya, tuh. Ini Allah luar biasanya Pak, nggak pernah kasih balasan sama kita, jangankan kurang, sama aja nggak pernah. Ya, Allah selalu memberikan ganjaran itu pasti lebih. Ya, wong kita